Gue mau jujur dulu nih sebelum mulai nih. Gue tertarik langsung sama buku ini karena judulnya. Lu kan udah pada ketawa kan, lu kurang ajar lu pada lu. Gue mau disclaimer ya, bukan gue yang menentukan judul ini. Jadi ketika Rani bilang, kita ada kerjasama dengan Gramedia Digital, oh ya? Terus judul bukunya apa? Terserah, kita boleh milih. Terus dia bilang, kita Black Swan aja. Oh silahkan sekali, gue bilang kayak gitu. Misalnya gini, Black Swan lu itu adalah lu kecelakaan gitu kan. Kan lu nggak bisa memprediksi kapan lu kecelakaan gitu. Tapi lu bisa prediksi ketika lu naik motor ya lu pakai helm lah. Yang aku tangkap ya dari buku ini tuh, kalau boleh disimpulkan dalam 2 kata tuh ini, Erling lan waspada. Oh, sedap. Sedap deh. Kenapa, Van? Karena Kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk episode kali ini yang kita sebut sebagai episode baca sama-sama. Ntar kita jelasin, tapi sebelumnya ya kita menyapa dulu lah, saling menyapa. Halo, apa kabar? Lu gitu lu, gue udah nyapa, lu gak bales. Lu nyapa siapa? Lu nyapa pendengar apa nyapa gua? Oh iya. Halo, apa kabar teman-teman Kepo Buku, dan juga halo apa kabar para host Kepo Buku. halo Bang Rane, halo Mas Toto. Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Nah, ini perlu kita jelasin juga episode baca sama-sama ini. Yep. Kenapa? Jadi episode baca sama-sama ini adalah episode yang bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital dan didukung oleh jaringan Podluck Podcast. Jadi selain episode ini, baca sama-sama juga bisa didengerin di mana aja? Di mana-mana. Lu ketahuan lu belum enggak, siap lu. yang ada kerjasama dengan jaringan ini, dengan Gramedia Digital sama Gramedia Pustaka Utama kan. Yoi. Jadi ada 4 podcast. Selain Kepo Buku ya. Selain Kepo Buku ya, jadi ada podcast Main Mata, ada podcast Buku Kutu, terus ada juga podcast Mari Pada Baca, dan satu lagi podcast Sahabat Buku. Gitu. Yoi. Ini teman-teman baik kita sesama podcaster buku gitu. Ya. Kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama, pilihan kita masing-masing, dan mudah banget dibeli. Cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau di App Store, dan beli e-booknya di aplikasi Gramedia Digital. Yoi. Betul. Apalagi buat Toto sama gue nih yang jauh. Iya, terutama ya untuk dapetin buku-buku terbitan Indonesia. Yoi. Jadi memang kita didukung oleh Gramedia dan juga Gramedia Digital dan Gramedia Pustaka Utama. Tapi kita juga dikasih kebebasan oleh teman-teman di Gramedia untuk milih buku apa aja yang ada di Gramedia Digital itu. Nah, ada 2 buku nanti yang udah kita pilih. Salah satunya kita bahas kali ini, dan ini bukunya keren banget. Dengar-dengar Toto malah udah hatam 3 kali ini bacanya nih. Lo kata apa? Udah 3 kali. Buku ini judulnya adalah The Black Swan, Rahasia Terjadinya Peristiwa-peristiwa Langka yang Tak Terduga oleh Nassim Nicholas Taleb. Udah baca kan lu, Tok? Udah baca. Kalau edisi Gramedia ini yang diterjemahkan ini edisi yang 2007 dan diperbarui di 2010. Jadi sekali lagi, The Black Swan, Rahasia Terjadinya Peristiwa-peristiwa Langka yang Tak Terduga oleh Nassim Nicholas Taleb. Gue mau jujur dulu nih sebelum mulai nih. Iya. Gue tertarik langsung sama buku ini karena judulnya. Lu kan udah pada ketawa kan, lu kurang ajar lu pada lu. Gue mau disclaimer ya. Disclaimernya adalah bukan gue yang menentukan judul ini. Jadi ketika Rani bilang, kita ada kerjasama dengan Gramedia Digital, oh ya?
Terus judul bukunya apa? Gue bilang gitu kan. Terserah kita boleh milih. Terus dia bilang, kita Black Swan aja. Oh silahkan sekali. Gue bilang kayak gitu. Lalu baca Black Swan gue seneng banget gitu kan. Bukan gue yang menjurumuskan kenapa dia memilih Black Swan. Bener, gue kepincut sama judulnya. Lu Bener. jangan mikir Black Swan ini Black Swan yang ada hubungannya dengan the movie itu ya? Enggak. Enggak ya, oke. Justru ada kata kedua itu yang bikin gue tertarik. Apa tuh? Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Jujur itu yang menarik perhatian gue pertama. Karena apa? Gue merasa kita ada di suatu situasi sekarang yang nggak pernah kebayang akan terjadi sebelumnya kan, dengan pandemi ini kan. Betul. Walaupun ternyata menurut si Nassim Nicholas Taleb ini bukan Black Swan loh. Bukan. Pandemi COVID-19 ini bukan Black Swan loh. Bukan, sama sekali bukan. Gitu. Jadi setelah tertarik sama judulnya, baru kemudian gue baca ke dalam, terus gue WhatsApp Toto dong. Tok, ini kok isinya gini, Tok? Terus gue bilang, iya Black Swan itu kan, ya gue suka karena ada hubungannya dengan statistik gitu kan. Statistik gitu. Ketahuan pada saat itu belum baca selesai. Belum. Kalau lu Van, Iya. ketika pertama kali gue ngusulin buku Black Swan ini, reaksi lu gimana? Awalnya tuh pengen baca barang yang bisa semua host itu tertarik lah, intinya pertama tuh. Dan kalau awal-awal novel tuh kan takutnya Mas Toto kurang serak gitu. Yoi. Apalagi kalau sastra ya. Iya, apalagi sastra susah gitu kan. Jadi aku pikir mungkin ada jalan tengah, dan ini jalan tengah terbaik lah untuk semua host bisa cocok. Apaan cocok? Cocok buat lo, enak aja lo. Setelah itu gue baca, gue masih semangat lama-lama, lah kok begini, lah, bener kata Toto nih gitu. Tapi justru di situ gue menjadi semakin tertarik dengan fenomena ini, karena memang persis seperti kata Nassim Nicholas Taleb ini, bahwa ini sebenarnya bagaimana kita mengantisipasi sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi, yang dia juluki sebagai the Black Swan Effect. Betul. Jadi siapa yang mau menjelaskan pertama kali apa itu Black Swan? Gue coba ya, Tok. Coba. Tolong koreksi. Coba, tolong Rani yang mempresentasikan, nanti kita yang menguji, Van. Oke, baiklah. Iya. Bapak dosen yang terhormat. Jadi, tapi Bang Rani, maaf, aku potong bentar ya, aku kasih pengantar dulu boleh ya? Boleh banget. Selamat jadi kita lagi bicarain salah satu buku Nicholas Taleb yang mendunia gitu ya, tapi kita perlu tahu dulu tuh beliau ini punya sebuah seri buku yang judulnya Inserto. Inserto ini merupakan investigasi dari keadaan yang sulit untuk dipahami, keberuntungan, ketidakpastian, probabilitas, kesalahan manusia, dan pengambilan keputusan ketika kita tidak memahami dunia. Inserto ini ditulis dengan cara esai personal, meliputi bagian autobiografi, kisah-kisah, parabel, dan diskusi seputar sains, historical, filosofi. Nah, Inserto ini terdiri dari 5 judul buku sejauh ini, dan boleh dibaca tanpa harus berurutan, karena tiap-tiap judul tuh spesifik kok untuk menjelaskan sesuatu. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah The Black Swan. Oke, gue benar-benar merasa seperti sidang skripsi seperti kata Toto tadi. Beneran. Karena antisipasi gue berbeda dengan apa yang kemudian gue baca. Tapi ini untuk sesuatu yang positif ya. Karena nanti lu akan tahu perjalanan gue untuk mulai dari semangat bacanya, kemudian di tengah-tengahnya mulai agak kendor gitu, belakangnya baru gue manggut-manggut gitu. Oke. Jadi gini, Bapak dosen. Ini kan sidang skripsi nih. Ini pemahaman gue ya. Jadi Black Swan itu sebuah buku yang mencoba atau menggambarkan tentang dampak yang sangat ekstrim dari beberapa peristiwa gitu yang terjadi dan tidak diduga sebelumnya, dan bagaimana
kita menanggapinya. Gue sih melihatnya begitu. Jadi kuncinya itu ada 3. Yang pertama itu outlier. Outlier nih maksudnya tidak bisa diprediksi sama sekali, benar-benar nggak terduga gitu ya. Yang kedua itu dampaknya sangat ekstrim dalam kehidupan manusia. Dan ketiga, baru bisa dijelaskan setelah terjadi. Jadi itu, intinya 3 itu yang disebut sebagai sebuah black swan. Kenapa dia bilang black swan? Itu dulu orang tuh selalu berpikir swan atau angsa itu warnanya putih. Tapi tiba-tiba muncullah angsa warna hitam. Dan orang semuanya kaget gitu. Karena mereka sudah keluar dari pola pemikiran mereka bahwa ada angsa warnanya hitam. Jadi itulah kenapa dia menjuluki fenomena ini sebagai the black swan event. Jadi sekali lagi, tidak bisa diprediksi sama sekali, dampaknya ekstrim, dan baru bisa dijelaskan setelah terjadi. Contohnya, Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Kedua kejauhan, yang paling dekat ada Black Monday. Misalnya ketika saham di bursa di Amerika, kalau nggak salah ya Tok ya, itu anjloknya gila-gilaan dan nggak pernah ketebak. Atau yang lebih dekat lagi, peristiwa 911 di Amerika, atau tsunami di Lautan Hindia, termasuk di Aceh. Betul. Gitu ya. Gimana Pak dosen? Sampai sejauh ini saya lulus nggak? Coba dosen yang pertama, Steven. Sependapat. Dosennya juga nggak tahu nih taruhan. Iya, jadi memang Black Swan ini memang begitu ya, benar yang dibilang Rani. Jadi dia coba melihat bahwa ada kejadian yang sebenarnya nanti kalau kita lihat ke bab-bab selanjutnya sebenarnya. Jadi tentang kejadian di mana memang pertama itu outlier. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak bingung gitu ya, outlier itu apaan sih? Tapi kalau buat teman-teman yang pernah studi di ekonomi gitu atau di manajemen, ada yang namanya di statistik gitu ya. Itu ada yang namanya outlier. Outlier itu kalau kita punya sekumpulan data itu ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa itu mencetat sendiri gitu. Mencetat wopo. Mencetat itu apa ya, Fen ya? Apa ya, pokoknya di luar ininya gitu, di luar data yang udah ada, tiba-tiba dia ada satu titik kalau dibikin grafik itu jauh gitu. Nah, itu namanya outliers. Biasanya kalau dalam statistik outlier ini bisa kita buang gitu karena dianggap merusak data gitu. Kebanyakan kan kurva. Nanti makanya ada di buku ini ada namanya bell curve, ada yang namanya nanti kurva normal, sangat teknis sih gitu. Jadi, tapi pada dasarnya kalau teman-teman pengen tahu buku itu tentang apa sih, ya buku itu tentang itu gitu. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita nggak bisa prediksi, yang akhirnya terjadi dan mengubah segalanya. Tapi kita baru bisa tahu, oh begitu toh itu setelah kejadian gitu. Kalau misalnya aku sendiri, memang ini sebuah buku yang bisa dibilang cukup jelimet ya, karena seperti yang Mas Toto bilang tadi, punya hal-hal teknis tuh yang mungkin bagi seorang yang jauh dari bidang statistik tuh terasa cukup dalam gitu. Tapi di catatan kakinya tuh kan dijelasin kayak gini. Kalau misalnya Anda nggak perlu penjelasan ini, ya udah skip aja gitu. Jadi dia tuh menawarkan juga jalan yang lebih santai gitu ya. Jadi aku membaca buku ini tuh memposisikan diri sebagai seorang pembaca santai aja gitu. Jadi pengen tahu apa sih yang pengen dia sampaikan lewat buku ini. Kenapa sampai lewat buku ini tuh dia bisa mencetat juga gitu. Dia jadi seorang pemikir yang keberadaannya tuh diakui di dunia gitu, di dunia intelektual global gitu ibaratnya. Dia diundang di mana-mana untuk bicara di Google ya, karena dia dinobatkan kayak orang ini bisa nih untuk meramalkan sebuah kejadian angsa hitam berikutnya gitu. Tapi dia tuh paling nggak suka kalau ucuk-ucuk ada orang kenalan baru, koleganya terus nanyain hal-hal yang seperti ini tuh, dia paling sebel lah. Yoi, itu gue baca karena si Nasim ini juga berkali-kali bilang kan, gue banyak banget orang datang ke gue dan nanya, lu bisa nggak meramalkan ada Black Swan apa ke depannya gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua yang bikin dia nggak kalah dongkol adalah, ini COVID-19 Black Swan ya? Ntar kita bahas kenapa menurut si Nasim ini bukan. Dan kenapa dia bilang, ini bukan buku ramalan cuy. Gitu. Karena jujur aja, gue yang pertama kali membaca sampai ke paling nggak seperempat pertama, itu merasa bahwa
sampai nanti lebih ke dalamnya, gue akan lebih menemukan lagi nih ramalan-ramalannya, dan gue bisa tahu nih ada Black Swan apa berikutnya gitu. Tapi kenapa ternyata enggak toh? Ya memang bukan buku ramalan. Nah itu dia, manusia itu selalu, gue nggak mau mewakili manusia yang lain, gue tuh selalu pengen tahu nih ada rahasia apa ke depannya, kejutan-kejutan apa lagi dalam hidup gue. Makanya gue tertarik sama buku ini. Tapi kalau gini, kenapa ini bukan buku ramalan? Kalau ini buku ramalan atau buku bagaimana memprediksi, itu contradicting sama apa yang dia bilang sendiri. Karena Black Swan itu lagi balik-balik adalah ini outlier, ini punya impact yang gede, dan ini hanya bisa dijelaskan setelah faktanya terjadi gitu. Lah kalau ini bisa memprediksi, udah bukan outlier lagi gitu, bukan sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya gitu. Betul. Karena gini, buku ini nantinya juga akan bilang fundamentally gitu ya, secara fundamental manusia itu punya inability untuk keluar dari kekurangan kita gitu. Mungkin ya gue nggak tahu ya, apakah kalau gue punya kesempatan untuk tanya sama si Nassim Nicholas ini ya, sama si Taleb ini, dia gue bilang kalau ternyata manusia bisa ngilangin kekurangan apa yang udah tulis dalam buku lu menurut lu Black Swan itu bakalan ada nggak gitu? Tapi kok gue nggak yakin ya, karena itu fundamentally kekurangan kita gitu. Mungkin kita balik lagi ke bukunya. Buku ini pada dasarnya kan ada beberapa bagian gitu kan ya. Misalnya kayak ada beberapa bab di awal itu adalah yang masuk dalam bagian yang pertama. Itu sebenarnya si Taleb ini mencoba menjelaskan sebenarnya apa sih Black Swan itu. Kemudian kenapa sih kita bisa mungkin terjebak ya dalam bahasa gue ya, terjebak terhadap yang namanya Black Swan ini gitu. Salah satunya adalah yang gue menarik adalah ketika dia menjelaskan tentang masalah siapa yang punya, yang gue lupa, mungkin gue buka dulu ya, yang punya library yang banyak itu, bukunya banyak, terus banyak orang bertanya dari berapa buku ini berapa yang udah lo baca gitu kan? Iya. Umberto Eco. Umberto Uno, bukan? Umberto Eco. Ya, gue lupa. Bukan Hertoto Eco, tapi Umberto Eco. Umberto Eco. Jadi karena dia punya buku banyak. Nah, kita cenderung, kalau yang gue tangkap dari situ, akhirnya gue baca bab selanjutnya, orang cenderung mengatakan bahwa berapa banyak yang udah lo baca, artinya berapa banyak yang lo tahu. Padahal problem kita bukan itu gitu. Problem kita adalah, dan ini relate banget sama pekerjaan gue. Sebenarnya problem kita itu adalah we do not know what we do not know. We don't know what we don't know. Gitu. Jadi kalau dalam kerjaan gue misalnya gitu ya, karena gue IT gitu ya saat ini ya gitu kan, dalam bikin project kita selalu bikin resiko apa gitu kan, mungkin lu juga di bidang pekerjaan lu ada, kita selalu bikin risk itu adalah sesuatu yang lo tahu ya gitu kan, sesuatu yang lo tahu. Contoh misalnya risk terhadap, kalau kita ngomong tsunami ya, risk kalau lo tahu bahwa lo tidak tahu, lo masih bisa memitigasi. Misalnya lu tidak tahu seberapa besar tsunami itu akan datang. Tapi lu tahu bahwa ada resiko tsunami. Apa yang lu buat? Lu mungkin buat benteng gitu kan ya. Lu mungkin buat semua resiko dimitigasi gitu kan. Kalau lu tahu apa yang lu tahu, is okay gitu. Semua bisa diprediksi, semua bisa ini. Nah, yang kita bahaya itu adalah kenapa dia contohin yang library itu, kita cenderung mengatakan berapa buku yang udah banyak lo baca. Tapi sebenarnya berapa buku sebenarnya yang lo baca, itu yang kita nggak tahu gitu. Itu yang kita nggak tahu. Dari seberapa banyak buku yang lo baca itu, berapa pengetahuan yang lo nggak tahu. Itu yang lebih bahaya. Karena apa? Kalau lo nggak tahu, itu bahayanya gitu. Dan Black Swan itu berhubungan dengan itu sebenarnya gitu. Lu nggak tahu apa yang lu nggak tahu gitu. Itu justru lebih bahaya gitu. Kalau lu tahu apa yang lu nggak tahu masih lebih mending gitu. Seperti tadi contohnya misalnya tsunami gitu ya. Lu nggak tahu seberapa besar ombaknya yang bakal tinggi. Akhirnya lu bikin aja tembok yang tinggi, batasan yang sekuat-kuatnya, minimal kita gitu kan. Minimal kita nggak tahu. Tapi kalau kita pun nggak tahu bahwa bakal ada tsunami misalnya kayak gitu. Kita nggak tahu nih laut ini potensi tsunami apa enggak gitu. Kita nggak tahu. Kita even nggak bakal kepikiran ada tsunami gitu misalnya kayak gitu ya, akhirnya kejadian seperti itu. Jadi kita tuh punya inability gitu. Kalau di bab yang pertama itu gampang banget ya, kalau gua summary gitu, di bab pertama itu adalah ada yang namanya, bahasa Indonesianya apa ya, dia terjemahannya sih tetap triplet of opacity gitu. Jadi kita tuh ada yang pertama itu kita punya ilusi untuk mengetahui sesuatu. Jadi setiap orang tuh seakan-akan tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu kan ya. Padahal pada dasarnya dunia ini lebih complicated dari mereka pikir gitu.
Terus kemudian ada yang namanya distorsi. Kita hanya bisa mengakses sesuatu berdasarkan fakta yang udah terjadi. Yap. Gitu kan. Kalau belum kita juga nggak bisa memprediksi. Kemudian ada yang namanya bahasa Indonesia tetap pakai platonifikasi ya kalau nggak salah ya. Kita punya tendensi untuk mereduksi semua yang kompleks ini menjadi terlalu simplistic gitu. Jadinya ya hilang semua gitu. Nah itu makanya muncul yang namanya Black Swan ini, outlier yang tiba-tiba jauh banget dari keumuman yang ada dan itu mengubah segalanya. Itu pada dasarnya. Nah, di situ gue merasa bahwa oke, awalnya kan gue terus terang ketika Toto bilang ini ada matematik, ada statistik, gue udah mundur duluan gitu. Tapi ternyata buat gue ini juga sangat filosofis gitu, sangat mendasar sekali mengungkap perilaku manusia kan seperti Toto bilang tadi kan, bahwa kita tuh mudah banget ngambil kesimpulan dari peristiwa yang udah terjadi gitu. Oh, ada gempa di Aceh. Oh, ini karena ini. Jadi kedepannya kita harus mengantisipasi ini. Itu hal-hal kayak gitu tuh kayak kita udah bisa membuat ramalan padahal ternyata tidak tepat gitu ya. Nah, ada satu contoh menarik yang gue mau ceritain, tapi gue mau oper ke Stephen dulu nih. Apa yang lu tangkap dari buku ini dan sama nggak sih dengan yang udah dijelaskan oleh Toto? Karena Toto ini udah khatam 65 kali gitu buku ini. Iya, karena ini ya. Karena relate banget ya sama relate banget sama bidangnya, sama karirnya. Yang aku tangkap ya dari buku ini tuh, kalau boleh disimpulkan dalam 2 kata tuh ini, Erling lan waspada. Oh, sedap deh. Bener tuh Erling lan waspada. Iya, itu. Kenapa toh? Kenapa Van? Karena kita nggak bisa meramalkan besok tuh bakal kejadian seperti apa, karena kita nggak punya bahannya gitu. Dan salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan ya eling lan waspada itu. Punya sebuah mekanisme untuk selalu ingat dengan keberadaan kita di dunia ini, hidup berdampingan dengan baik, menjalin relasi. Mungkin seseorang tuh belum menjadi inner circle kita, tapi somehow ketika besok kita kesusahan, mungkin dia itu orang pertama yang bakal buka jalan untuk apa yang kita hadapin gitu ya. Itu satu. Terus yang waspada itu dari materi yang aku baca ini jadi lebih paham dengan apa sih yang namanya risiko gitu. Kita nggak bisa mengantisipasi sebuah risiko ya, tapi ada sebuah jalan di mana kita bisa pertama asuransi, yang kedua tuh naruh sebuah pilihan tuh ini. Misalnya investasi dengan risiko yang lebih kecil gitu. Tapi menarik apa yang bilang Stephen tadi ya, Erling waspada. Karena jujur aja tadi gue belum sebutin ya, gue sebenarnya mau taruh sebagai closing remark ya. Tapi gini, sekali baca buku ini buat gue karena kena banget, karena technically gue juga suka dengan yang berbau begini. Kedua, ketika 2-3 kali baca lagi gitu, gue justru mengatakan bahwa entah kenapa ya hubungannya dengan itu Erling lan waspada dalam arti dengan hubungan dengan bahwa manusia itu pada dasarnya pengetahuannya itu terbatas dan kita nggak bisa melogic everything gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran mungkin ini bukan sesuatu yang Taleb mauin gitu. Cuman buat gua pengetahuan kita kok kan terbatas ya. Kita lihat aja histori kita, bagaimana kita ngelihat sesuatu virus lah apalah kayak kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan ya. Jadi kalau gua larinya justru ke religius, Evan. Maksudnya kita kadang-kadang gini ya. Serius lu? Serius. Nasim itu dari hasil kepo gue di internet itu justru tidak religius loh. Makanya gue bilang, mungkin ini bukan apa yang dia mau. Tapi mulai gini, pengetahuan manusia itu kan terbatas. Dan kita kadang-kadang mempertanyakan gitu kan. Kenapa sih misalnya ajaran agama gitu ya, Van ya. Harus begini, harus begitu gitu kan. Harus, kenapa orang harus begini, harus begitu. Mungkin kita bisa mempunyai logika yang berbeda gitu. Ngapain sih, yang penting kan jadi orang begini aja gitu, ngapain sih kayak pakai begitu gitu kan misalnya ya. Tapi at the end apa iya gitu, bahwa pengetahuan kita terbatas. Siapa tahu aja memang divine intervention itu yang menyuruh kita harus begini, jadi orang tuh value-nya harus begini, begitu. Itu memang ya untuk menjaga kita dari yang namanya Black Swan ini gitu. Iya, benar juga ya, Tok.
nggak tahu, gue 2 kali 3 kali baca buku ini gitu, yang gue kepikiran adalah manusia itu akalnya terbatas gitu. Jadinya ya kita memang harus menggunakan akal untuk mengetahui hidup ini gitu ya, bahkan untuk merasionalisasikan Tuhan ya gitu. Tapi pada suatu ketika kita harus sadar bahwa akal kita juga terbatas, dan ini yang insight buat gue yang kena banget ketika gue baca buku ini. Itu sebenarnya sih keren, karena salah satu kesimpulan pertama gue setelah khatam membaca buku ini dengan perjuangan dan berdarah-darah adalah gila gue tuh kecil banget itu gitu. dia kan. Bener-bener nggak berdaya. Bener-bener nggak berdaya. Gitu bener-bener kayak debu pasir di pantai. Yang bisa tersapu kapan aja. Ada contoh bagus. Jadi gini. Iya. Ada satu logika yang menarik. Ini gua Indonesiakan ya biar lebih gampang. Ini ada ayam. Dari kecil dia itu dibesarkan oleh si petani, gitu. Ada kucing yang mau nyerang, dijagain, kandangnya dipagerin supaya kucing nggak bisa makan dia. Ada musang juga gitu, dijaga pakai pagar, dikasih makan yang enak, jadi besar. Si ayam menyimpulkan bahwa ini orang baik banget sama gue. Sampai ketika lebaran dia dipotong. Ya itu dijelasin sama itu Black Swan kan? Ya, dan itu dijelasin sama si Nicholas di yang bab keempatnya kan, 1001 Days. Iya, dia pakai logika ini kan, ayam kalkun Turki untuk Thanksgiving. Betul, dan dia ada grafiknya. Jadi buat dia, untuk kalau ngomong masalah dari sisi ayam kalkunnya gitu ya, itu tuh Black Swan banget gitu di hari ke 1001 gitu kan. Tapi menjadi tidak Black Swan sebenarnya buat si orang yang meliharanya sebenarnya kayak gitu. Karena buat yang melihara biasa aja kan. Betul. Tapi ya kalau lo bilang bahwa buku ini mungkin banyak hal-hal yang teknis seperti yang tadi Stephen juga bilang. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu filosofis di balik Black Swan ini, sebenarnya baca part pertamanya aja. Part pertamanya itu adalah yang ngomong masalah filosofi di balik Black Swan ini kan. Seperti tadi Rani bilang, misalnya yang tadi gue bilang di bab pertama itu ngomongin apa sih Black Swan ini. Kemudian nantinya kalau di bab 3 itu mungkin ada yang agak teknis, namanya mediokristan versus ekstremistan. Nah, itu juga ada dijelasin di situ filosofinya. Mediokristen itu pada dasarnya kalau lu punya jumlah sampel yang gede gitu ya, nggak ada single instant, nggak ada satupun kejadian yang bisa significantly change the result setelah lu ngambil kesimpulan. Sementara kalau ekstrim itu kebalikannya gitu, ada satu aja yang muncul dan itu akan mengubah segalanya pada dasarnya gitu. Ilustrasinya gini, ini gue pelajari dari buku ini, gue ngomong statistik nih. Mediokristan tuh misalnya gini, tinggi rata-rata orang Indonesia itu 1,6 meter. Jadi itu kan berdasarkan prediksi dari sampel-sampel kan. Jadi gue ukur tingginya segala macam, mungkin 200.000 orang. Pokoknya orang statistik kan percaya bahwa sampel yang besar itu bisa mewakili kan, yang lebih besar. Jadi misalnya 100.000 orang gitu di data, rata-rata 1,6 meter gitu. Yeah. Tapi kemudian Stephen ternyata tingginya 2 meter misalnya. Ini nggak masuk hitungan, nggak masuk rata-rata gitu. Betul. Sementara kalau ekstremistan itu adalah tinggi orang rata-rata setelah disurvei 1,6 meter, tapi ternyata begitu ada orang yang tingginya 2 meter, bubar semua tuh teori. Gitu nggak sih, Tok? Iya, sebenarnya seperti itulah gitu. Ini buku panjang banget, dan lu benar-benar harus mencernanya pelan-pelan gitu ya. Seperti halnya gue yang setengah mati sebetulnya, tapi gue merasa gue udah kadung malu sama Toto gitu loh, karena udah beli buku ini. Jadi benar-benar gue menantang diri gue untuk baca, jangan sampai gue malu sama Toto gitu kan ya. Tapi Oke, nanti berikutnya ini kita akan bahas beberapa hal yang misalnya orang tuh kan selalu bertanya, kalau gue baca buku ini manfaat praktisnya buat gue apa misalnya gitu. Terus juga nanti kita akan singgung tentang kenapa COVID-19 itu bukan peristiwa Black Swan. Tapi sebentar lagi. Oke. Oh ya,
Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung Kepo Buku di Karya Karsa. Kita udah gajian loh bulan ini. Yoi. Oh, udah gajian. Oke, wih. Bulan ini kita pecah celengan, cuy. Iya. Dan nanti hasil celengannya buat apa, ditunggu aja. Ya, Yang jelas bukan buat kita kok, buat teman-teman juga. Iya. Jadi buat teman-teman juga. jadi ditunggu aja. Kalau mau ikut ngisi celengan kita supaya bulan depan kita bisa pecah celengan, karena ada batasan kan untuk bisa dipecah celengannya kan. Iya, betul. Kalau ada yang mau ikut ngisi celengan, kita kemana, Van? Di karyakarsa.com/kepo buku. karyakarsa.com/kepo buku. Iya. Oke, baiklah. Kita kembali di Kepo Buku. Kali ini adalah episode Baca Sama-sama. Dan buku yang sedang kita kepoin bertiga ini judulnya Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Lengkapnya adalah The Black Swan. Itu belum lengkap, masih ada lanjutannya. Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Atau kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, The Black Swans, The Impact of the Highly Improbable. Kalau gue baca versi Inggrisnya duluan, judulnya gue nggak tertarik. Begitu gue baca versi Indonesianya, gue tertarik. Oh gitu ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu lebih menggoda loh. Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Kalau lo sendiri, Van, gimana, Van? Iya. Aku ingin ngupas dari penerjemah buku terjemahannya ya, Bang ya, Mas Toto. Menurut aku nih, Alex Tri Kancono Widodo ini berhasil dalam menerjemahkan apa yang dimaui dari si penulis gitu. Aku kira terjemahannya tuh cukup mumpuni untuk bikin kita pembaca awam, pembaca yang amatir ya, untuk tahu jalan pikiran beliau gitu. Oke. Terus yang aku lihat lagi di buku ini tuh bagaimana Nassim Taleb ini di 2007 tuh udah nunjukin ke kita apa yang namanya bias konfirmasi, apa yang namanya nggak perlu deh untuk terlalu silau dengan naratif gitu. Makanya dia tulis di bab tersendiri yang judulnya kesalahan naratif gitu, untuk melihat kita tuh sebenarnya terlalu terpengaruh ya dari narasi-narasi orang gitu. Makanya kita juga nggak terlalu bisa memahami yang namanya sebuah peristiwa Black Swan itu. Dan aku kira dari 2007, 2010 dibuat edisi revisinya, ketika kita baca di 2020, satu dekade di depan tuh masih cukup relevan untuk memahami bagaimana itu dunia bekerja. Yeah. Aku kira ini bacaan-bacaan yang layak untuk dicoba lah, seawam pun seseorang. Bener. Contohnya Rane ini. Balik lagi. Yang benar-benar pusing, tapi akhirnya jadi tertarik banget gitu ya, terpesona banget dengan pemikirannya. Salah satu yang bikin gue tertarik tuh, Tok ya, ada bagian di bab itu yang bicara tentang tunneling. Iya, betul. Tunneling itu maksudnya adalah kita manusia itu suka fokus pada apa yang kita tahu aja dan mengacuhkan yang kita nggak tahu. Kita nggak peduli sama yang kita nggak tahu gitu. Masalahnya kemudian adalah apa yang kita tahu itu dan yang kemudian yang lain kita acuhin itu, kemudian kita anggap sebagai fakta. Betul. Tanpa mempertimbangkan yang satu lagi ini yang kita nggak tahu. Jadi misalnya ada suatu peristiwa lain yang kita nggak tahu, ya udahlah kita yang kita tahu aja. Tapi ternyata akibatnya, karena semuanya itu harus dipertimbangkan jadi satu gitu loh. Ini penafsiran gue seperti itu. Makanya selama gue baca buku ini, di otak gue tuh selalu mikir gini, ini apa nih, buat gue manfaatnya apa nih, buat gue manfaatnya apa, itu yang pertama. Yang kedua, gue jangan sampai malu sama Toto nih, jangan sampai gue malu sama Toto gitu. Serius, karena gue udah kadung sombong, gue bilang ini keren nih buku nih, tiba-tiba begitu gue baca, mampus gue. Tapi oke, di bagian terakhir ini, ya kalau teman-teman mau, kalau lu memang ada waktu dan benar-benar tertarik dengan hal-hal seperti ini, lu harus baca, karena pada akhirnya nanti lu akan memetik sesuatu. Gue tertarik loh dengan Toto ketika Toto bilang tadi, dia bisa belokkan ke arah yang lebih religius. Stephen kemudian bisa menyimpulkan sebagai manusia itu harus selalu eling lan waspodo gitu ya. Itu menarik gitu. Itu buat gue bisa sampai pada kesimpulan itu dari buku ini juga menarik, karena Nassim Nicholas Taleb itu sering disebut sebagai seorang ateis.
Dia percaya pada ilmu pengetahuan. Dan yang menarik adalah dia itu selain dia ilmuwan, peneliti gitu ya, filosofer, dia itu 20 tahun jadi pialang saham, cuy. Jadi sebenarnya kalau kenapa si Nicholas Taleb ini mengarang buku ini itu sebenarnya karena memang background-nya dia gitu. Background dia kan punya background MBA, kemudian juga akhirnya dia punya PhD kan. Tapi memang sebelum dia akhirnya terjun ke arah yang lebih akademik gitu kali ya mungkin, dan mengarang buku ini memang dia itu bahkan dia nggak cuma sekedar pialang saham, dia itu memang salah seorang yang bekerja dalam bidang risk, dalam bidang risiko dan quant juga. Quant itu artinya apa ya? Quant. QUAN. Jadi orang yang memang menggunakan ilmu matematika gitu ya. Buat teman-teman mungkin kalau yang pernah tahu yang namanya ilmu yang namanya financial engineering gitu ya. Itu ada jurusannya sekarang, ada master financial engineering. Jadi orang yang menggunakan rumus-rumus matematika untuk memprediksi, untuk yaitu seorang quant itu artinya seorang yang yang memang jago matematik gitu ya untuk berinvestasi, untuk ngitungin resiko, untuk ngitungin faktor-faktor prediksi. Nah, makanya dia bisa ngarang ini karena memang background-nya seperti itu gitu. Makanya dia he's very fluently explaining this gitu karena memang dia ya memang bidangnya itu gitu kan ya. Jadi background-nya mathematician akhirnya. Orang yang punya kadar keilmuan yang tinggi. Makanya dia bilang kayak bisa ngarang buku tentang ini gitu. Itu juga dia dari kecil kalau gue baca ya dia memang sudah suka dengan filosofi. Jadi memang buku ini part pertamanya itu adalah bab pertama yang masuk dalam part 1 itu adalah filosofi di balik Black Swan ini kan. Kemudian kalau lo tadi tanya sebenarnya apa sih yang bisa lo tarik dari ini? Sebenarnya kalau lo narik buku ini sebagai buku yang praktikal, sebenarnya banyak pembaca pun yang akhirnya apa sih praktisnya gue baca buku ini gitu kan. Iya. Contohnya yang dia bisa, kalau lu mau baca lagi itu ada di bab yang 13 gitu. Apa sih yang kalau lu nggak bisa memprediksi gitu ya, kalau dalam buku bahasa Indonesia apa terjemahannya ke dalam bab 13 tuh, bentar gue baca dulu ya, ketutup soalnya. Yoi. Ya. Bab 13. Apelles sang pelukis atau apa yang Anda perbuat jika tidak bisa meramal? Ya, Apelles sang pelukis atau apa yang bisa Anda perbuat kalau Anda nggak bisa meramal kan gitu kan ya. Jadi salah satu yang dia bilang adalah ya lu harus siap dengan segala kalau dia dalam bahasa Indonesia ngomongnya kontingensi positif dan kontingensi negatif. Contohnya adalah kalau lu dalam berinvestasi. Kita tuh kadang-kadang investasi ada risikonya yang rendah, medium sama yang tinggi gitu ya. Kalau menurut dia, ya lu investasi jangan di tempat kayak gitu. Di investasi itu justru di tempat yang sangat safe. Misalnya 80% dari uang lo. Misalnya di baunya pemerintah gitu ya. Nah sisanya gimana? Lu sisanya justru harus invest di hal-hal yang sangat berisiko gitu. Di hal-hal yang sangat spekulatif. Karena apa? Spekulatif itu yang bakal mungkin muncul black swan-nya gitu. Jadinya dia bilang, gue tuh gak bisa jadi dengan kata lain gini, ini bukan buku ramalan sekali lagi kan ya, gue juga nggak bisa memprediksi apa black swan-nya. Ya udah kita sama-sama nggak bisa prediksi. Kalau kita nggak bisa memprediksi, ya jangan dilihat dari possibility-nya atau plausibility-nya, apakah itu mungkin terjadi atau enggak. Dilihat dari kecenderungan atau dampak yang bisa ditimbulkan gitu. Kalau di investasi dampak yang bisa ditimbulkan adalah benar-benar jatuh atau benar-benar naik. Ya udah kalau gitu uang lo itu seharusnya ditaruh di bidang yang safe. Udah hampir pasti safe dan sebagian kecil lo investasikan mungkin di bidang-bidang yang spekulasinya tinggi gitu. Karena spekulasi tinggi itu yang bakal mungkin punya black swan juga, walaupun bukan dengan negatif dan positifnya gitu kan ya. Tapi ya begitu jadinya. Jadi take away dengan ini selain yang tadi religius, eling lah, waspodo, terus gue juga lebih gitu. Gue dalam memprediksi ya kalau gitu, lu itu kalau sebisa mungkin gitu ya, walaupun secara praktikal kita investasi lu gimana ngelihatnya gitu, mungkin ya udahlah kalau banyak orang mungkin investasi bakalan mungkin di hal-hal yang safe, kemudian 10-20% di hal-hal yang sangat-sangat spekulatif gitu. Lu investasi di venture capital gitu deh, di investasi di startup. Karena siapa tahu aja di your next startup is sebenarnya the next Facebook, the next Gojek misalnya kayak gitu. Mungkin kan? Who knows? Kayak gitu sih kalau yang gue tangkap ya secara praktikalnya. Gue tadi sore sebelum rekaman gue WhatsApp Steven secara bercanda, gue bilang, Van ini cocok, lu kan lagi tertarik sama
dunia saham, investasi saham. Iya, investasi di pasar modal. Gimana? Bener nggak? Kalau misalnya kita ikutin sarannya dia tuh juga boleh banget karena itu yang dibilang money management. Kita tuh jangan all in di sebuah investasi yang resikonya tuh bisa naik turun tiap hari gitu harga pergerakan sahamnya. Dan ketika kita lagi dengar-dengarnya nih kan Singapura kemarin yang dibilang ekonominya resesi, korsel, resesi. Nah, kalau misalnya saya mau berinvestasi saham kan ketika kita merujuk ke buku kemarin tuh, kalau misalnya teman-teman ingat cara simple berinvestasi di pasar modal. Pilih perusahaan yang bagus, tapi pilih juga masuk atau beli di harga yang wajar gitu. Soalnya kalau misalnya kita udah beli ketinggian, ntar jatuhnya gainnya tuh berkurang gitu. Malah gainnya tuh nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu banyak seperti kita ngambil di harga yang standar atau mungkin harganya lagi jatuh seperti sekarang. Kembali ke Black Swan ini, ketika kita mau masuk di pasar nih ceritanya, kita dengar resesi, kan kita berharap kalau resesi ini berarti mungkin saja ya pasar saham di Indonesia tuh kembali anjlok gitu, karena kondisi ekonomi kita yang tidak memuaskan seperti di tahun sebelumnya. Mungkin karena bisnisnya nggak jalan, banyak pertumbuhan ekonominya tuh malah mandek, malah minus. Nah, kita nungguin tuh bakal bisa dapet harga saham yang kita pengen dengan harga yang lebih murah, dengan yang kita mau gitu. Tapi kita baca lagi si Black Swan ini, nggak ada orang yang tahu besok tuh bakal jatuh pasar saham kita nih ceritanya. Jadi yang aku bisa ambil kesimpulan dari obrolan kita ini, kita nggak bisa memprediksi besok tuh laju pertumbuhan ekonominya tuh resesi, lalu pasar sahamnya jeblok, dan kita bisa ambil kesempatan. Kita nggak bisa ambil kesempatan kok sebenarnya. Kita nggak bisa meramal seperti itu. Jadi ya udah investasi aja yang teratur gitu. Oke. Justru dari ceritanya Steven tadi, gue teringat kata-katanya Toto tadi. Key takeaway yang paling gue dapat dari bukunya Nassim Nicholas Taleb yang Black Swan ini adalah, gue ketemu kata-katanya dari Toto tadi, memitigasi sebetulnya. Jadi kita nggak bisa 100% menghindari masalah. Tapi kita bisa mengontrol gimana supaya kalau muncul peristiwa yang tidak terduga, minimal kita bisa mengontrol, meminimalisir dampaknya. Kalau dari sisi saham tadi kan Steven udah jelasin kan. Dan kayaknya Steven udah khatam nih bukunya Pak Juliardi ini. Tapi satu hal lagi yang juga buat gua nggak kalah penting adalah, daripada kita sibuk mikirin, aduh besok ada kejadian apa lagi ya, besok ada gempa apa, atau besok ada penyakit apa gitu, lebih baik kita bersiap diri dengan segala kemungkinan sehingga kita bisa meminimalisir resikonya. Itu sih key takeaway dari gue gitu loh. Karena peristiwa COVID sekarang ini benar-benar bikin gue mikir kan, ya Allah, kita ada di Black Swan lagi nih. Tapi ternyata bukan Black Swan. Kenapa bukan Black Swan? Toh. Kalau yang gue tangkep dari Nicholas Nassim Taleb ini ya, dia bilang ini this is white swan kata dia gitu, karena sebenarnya bisa diprediksi. Maksudnya pandemiknya mungkin enggak ya gitu, tapi di Januari itu kita udah tahu sebenarnya kata dia gitu kan. Kita bisa prepare, kita bisa lock, tapi kan pemerintah nggak melakukan itu gitu, karena mungkin alasan ekonomi kata dia gitu kan, mungkin alasan yang lain-lain, political mungkin gitu. Gua nggak tahu apakah dia ngomong politik atau tidak, tapi pada dasarnya bisa. Cuman dan sekarang akhirnya pemerintah tidak mengeluarkan uang yang sedikit waktu itu, dan sekarang mereka terpaksa harus mengeluarkan sesuatu yang banyak. Makanya dia nggak setuju kalau ini dibilang Black Swan gitu, karena bisa dicegah gitu. Black Swan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dicegah sama sekali sebenarnya gitu. Cuman pada saat itu ada,
apakah lu melakukan tindakan preventif apa enggak. Makanya dia nggak setuju kalau ini Kalau Black Swan kan ya tiba-tiba aja jeder gitu kan. Jadinya ini kalau ini enggak gitu. Dan orang kebanyakan bilang kalau COVID-19 itu Black Swan, sebenarnya enggak. Pada saat itu terjadi kan semuanya masih bisa dikontrol. Kalau yang gue tangkap dari dia begitu. Dan lu aja telat gitu. Dulu lu ngeluarin beberapa juta dolar, sekarang bertriliun dolar lu akan keluarin untuk mengatasi ini kan. Betul, gitu. Betul. Apalagi WHO dan banyak lembaga kesehatan termasuk Bill Gates. Bill Gates sendiri di salah satu TED Talk pernah bilang, ini akan ada sebuah pandemi yang akan mengacak-ngacak dunia, membuat ekonomi melambat, memakan korban banyak. Jadi banyak ilmuwan yang sudah meramalkan itu. Bukan meramalkan sih, sudah memprediksi itu akan terjadi. Tapi kita tidak pernah mau mendengarnya, sehingga itulah kenapa Nasim bilang ini bukan Black Swan. Kalau Black Swan tuh langsung kejadian, cuy. Kejadian dan udah sulit gitu diapa-apain lagi kan, gitu kan, tiba-tiba aja gitu. Ini enggak, kita punya waktu untuk itu. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman ya tadi kalau mungkin sesuatu yang mungkin di benak teman-teman setelah baca buku ini, dan kebanyakan orang-orang kalau gue baca di internet dan segala macam, lu tuh ngarang Black Swan ya, tapi terus lu tuh sekali lagi membuat kita menjadi gimana ya, lu nggak bisa memprediksi sesuatu, terus lu bikin kita feeling helpless gitu ya. Bukan paranoid juga, tapi helpless juga gitu ya. Nggak bisa melakukan, lu nggak bisa predik, terus gimana prepare-nya gitu. Tapi sebenarnya key take away, kalau gue bilang ya, key take away yang bisa diambil dari sini tadi bagus banget, insurance ya. Lu Black Swan itu lu nggak bisa prediksi. Misalnya gini, Black Swan lu itu adalah lu kecelakaan gitu kan. Kan lu nggak bisa memprediksi kapan lu kecelakaan gitu. Tapi lu bisa prediksi ketika lu bisa mitigate tadi yang sudah bilang, yang gue tadi bilang kan, Ran, kalau Stephen bilang yuk kita beli insurance misalnya gitu. Sekali lagi ini bukan akhirnya advice untuk beli insurance ya, tapi ini salah satu contoh. Atau ketika lu naik motor ya lu pakai helm lah gitu, karena lu udah tahu dampak dari Black Swan, pasti lu mati gitu. Pala lu kejetok dan lu akan jadi gegar otak. Lu udah pasti tahu gitu prediksinya gitu kan. Yang bisa lu prediksi adalah, ya bisa lu lakukan adalah ya pakai helm gitu. Kalau terjadi Black Swan lain tiba-tiba lu kepental juga dan lebih parah dari itu, ya itu memang udah itu gitu ya. Memang udah Black Swan dan kita nggak bisa apa-apain. Tapi paling nggak, maksudnya adalah key takeaway-nya adalah ya lu pakai helm lah gitu. Lu nggak bisa prediksi kapan kecelakaan terjadi. Lu udah nyopir benar-benar tiba-tiba ada orang nabrak lu nggak bisa prediksi kan. Ya udah gitu. Insurance misalnya, atau luran misalnya, waktu dulu pernah kehilangan file banyak di komputer gitu kan. Itu Black Swan gitu. Tapi kan sebenarnya ya lu nggak pernah tahu. Di komputer gue selama ini pakai komputer, orang-orang pakai komputer, orang udah tahu any Black Swan can happen to our computer. Yang bisa kita lakukan apa? Ya udah backup lah gitu, entah di cloud gitu kan, di Google Drive misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya ketiknya itu kayak gitu. Bahwa kemudian nanti setelah lu backup di drive, terus tiba-tiba drive-nya kecemplung air, ya itu juga Black Swan. Tapi itu juga Black Swan. Lu sudah berusaha untuk memitigasinya, untuk mengurangi dampaknya gitu ya. Gue jadi teringat. Betul. Nah ini tolong koreksi kalau gue salah nih. Gue jadi secara bercanda, jadi mikir begini nih. Ini buat Stephen nih sebenarnya, Van. Karena ada Black Swan yang negatif, ada yang positif gitu. Yang positif itu untuk kebaikan, yang terjadi tidak terduga, tapi untuk kebaikan. Jadi, Van, cinta pada pandangan pertama itu Black Swan, Van. Lu nggak bisa tebak kapan lu akan ketemu cewek, begitu lu lihat, lu langsung jatuh cinta. Nggak bisa ditebak, itu Black Swan. Tapi yang positif. Serius, bener gak Tok? Menurut gua Tok? Menurut lu Tok? Bisa jadi sih. Kita nggak bisa tebak. Menurut gua jodoh itu adalah ya Black Swan yang positif gitu ya. Iya, yang positif. Jadi ini bahkan bukan soal jodoh. Gua malah menariknya lebih jauh. Love at first sight. Kapan lu akan tahu bahwa lu bisa ngelihat seseorang dan lu langsung jatuh cinta? Itu Black Swan. Tetapi cara memitigasinya adalah
banyaklah bergaul. Iya nggak sih? Ini koreksi kalau gue salah ya. Tapi lu harus banyak kenal dengan cewek. Gimana lu mau merasakan love at first sight kalau lu nggak banyak kenal dengan wanita-wanita di luar sana? Asik. Iya nggak sih? Iya. Tapi gue nggak tahu apakah konsepnya jadi akan sama apa enggak ya. Dulu juga pernah ada yang bilang, ada orang yang bilang keberuntungan tuh apa sih gitu. Keberuntungan itu pada dasarnya adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan gitu. Kesiapan bertemu dengan kesempatan, cakep. Karena kesempatan itu black swan gitu. Tapi kesiapan bukan. Kesempatan itu artinya gini, ketika lu pengen dapat beasiswa gitu, atau pengen diterima di apa namanya perusahaan yang besar ketika pengen kerja, atau pengen apapun itu lalu pengen dapat project apa. Kan itu black swan menurut gua. Mungkin ya kalau dalam konsep ini ya. Black swan-nya artinya apa? Lu gak bisa pronto, lu tiba-tiba ada orang nawarin beasiswa gitu misalnya kayak gitu, atau tiba-tiba yang tadi love of the first sight gitu kan, tiba-tiba ada cewek kok tiba-tiba ini gitu. Tapi yang bisa lu lakukan apa? Ya lu memprepare diri lu lah gitu, memprepare diri lu sebagai jadi orang ya mandi tiap hari gitu supaya jangan bau gitu kan. Tiba-tiba lu ada black swan datang tiba-tiba nggak keambil kan, misalnya kayak begitu misalnya kan. Terus mengupgrade diri lu sendiri, punya apa namanya, tetap belajar, tetap menjadi relevan ya, perkara nanti ya the whole world ini menurut gue juga akhirnya black swan. Kita nggak pernah, lu pernah memprediksi bahwa internet tiba-tiba memunculkan banyak profesi baru? Ya, enggak kan, gitu kan? Enggak. Black swan juga kan, gitu kan menurut gue. Tapi juga jadi black swan buat profesi-profesi yang dulunya ada menjadi tidak relevan lagi kan, gitu kan? Karena disruption kayak gitu banyak yang akhirnya kita banyak kehilangan banyak profesi yang mati gara-gara era internet ini, tapi juga banyak profesi yang timbul akibat era internet ini gitu. Itu sedikit banyak menurut gue juga jangan kadang-kadang bisa dibilang black swan sih gitu, outlier kan gitu. Kita malah bisa prediksi gitu, nggak bisa gitu. Kalau gue sih itu aja gitu. Walaupun mungkin sangat jauh dengan black swan yang dimaksud dengan si Nassim Taleb ini. Cuman menurut gue ya kita nggak bisa gitu. Kita cuma tahu bahwa kita bakal kehilangan. Yang gue pikir sekarang adalah kalau selain yang tadi religius gitu ya, selain ya lu cuma bisa siap-siap gitu. Gue nggak akan pernah tahu kapan gue kehilangan pekerjaan gue, nggak akan pernah tahu karena sebab apa. Tapi yang pasti gue tahu adalah kalau gue kehilangan pekerjaan berarti gue nggak punya gaji lagi kan gitu kan. Lu bisa menilai kehilangan lu itu derajatnya sebagai apa gitu kan. Lu kehilangan file lu itu seberapa pentingnya file lu. Ya udah, yang bisa lu lakukan adalah ya lu save file lu di tempat lain, atau lu berusaha mempunyai keahlian di bidang lain sehingga kalau kerjaan lu nggak secure, tiba-tiba lu diberhentiin misalnya kayak gitu ya, lu bisa relevan di tempat lain misalnya kayak gitu. Oke. Steven, apa Van? Dia jadi masih mikir love at the first sight ya. Tapi ini nggak, kenapa gue tiba-tiba ingat itu, karena salah satu upaya gue untuk memahami buku ini kan gue banyak riset kan ya di internet ya, googling segala macam. Terus ada yang orang bilang gini, dia cerita tentang personal black swan dia. Istri dia itu katanya personal black swan dia. Karena kalau dilihat dari 3 unsur black swan ya, sekali lagi ya, tidak bisa diprediksi, dampaknya ekstrim, bisa dijelaskan setelah terjadi. Jadi dia cerita bagaimana misalnya out of the blue gitu ya, bahkan dia nggak ada niat untuk pergi gaul, dia ketemu sama si cewek ini di jalan, terus dia jatuh cinta. Love at first sight. Dia nggak bisa jelasin itu kenapa. Pokoknya gue suka aja sama nih cewek gitu. Dan dampaknya itu ekstrim karena itu merubah hidup dia, karena dia katanya sudah terbiasa hidup sendiri, tiba-tiba dia merasa bahwa gue harus hidup sama orang ini nih. Gue harus jadi istri dia gitu. Jadi ekstrim, merubah hidup dia. Dan yang ketiga, itu bisa dijelaskan setelah terjadi. Jadi setelah kejadian baru dia bisa jelaskan, oh mungkin karena dia kebetulan lewat di tempat yang tepat pada saat gue lagi ada di situ misalnya, atau gue lagi sama-sama nunggu mobil sehingga kita dipertemukan pada saat itu. Kalau enggak, mungkin gue nggak akan bisa love at first sight. Itu penjelasan orang tentang personal black swan dia gitu loh. Tapi sekali lagi ini lari ke Steven ya, bukan soal itu ya Van, bukan soal love at first sight ya Van. Gimana Van? Iya, makanya di halaman 284 nih kan ditulis di poin-poin pembagiannya tuh ditulis cari kesempatan atau apapun yang mirip kesempatan. Jadi benar-benar kayak apa ya?
beruntung lah kalau misalnya teman-teman punya karir, punya punya lingkungan yang misalnya tuh bisa ketemu orang paling kaya deh di se-Indonesia gitu ceritanya, ataupun bisa ketemu papasan sama Michael Hartono misalnya yang punya jarum tuh. Nah kan yang dikasih ke kita untuk mencoba-coba gitu kan, yaitu cari kesempatan atau apapun yang mirip kesempatan. Jadi besok lu keluar rumah tiba-tiba Michael Hartono lagi lari-lari di depan rumah lo gitu kan, di Uber anjing. Terus lu nolongin gitu kan, terus tiba-tiba Steven jadi pengusaha buku terkenal. Iya. Tapi ini mengingatkan gue pada hobi kita. Hobi gue lah, gue nggak mewakili orang lain. Gue tuh punya kebiasaan gini Tok. Kalau lagi bokeh banget nih Tok, bener-bener lagi bokeh gitu ya. Ingat banget gue dulu waktu kuliah gitu, lagi bokeh. Ketimbang misalnya gue berusaha minimal minjem uang gitu, gue cuma mikir gini, coba gue dapat lotre ya, siapa tahu besok gue dapat lotre gitu, undian berhadiah. Karena undian berhadiah itu buat gue itu black swan gitu. Nah, banyak orang yang punya hobi kebiasaan begini, yaitu berharap, sorry kalau ini istilah nggak tepat ya, berharap mukjizat gitu loh. Black swan itu kan sebenarnya bisa, kalau mukjizat itu kan sebenarnya bisa dibilang black swan kan, karena tidak pernah terduga sebelumnya kan. Berharap keajaiban gitu ya. Berharap keajaiban. Alih-alih lu berusaha memitigasi, bersiap-siap kalau keajaiban terjadi untuk kebaikan atau keburukan, alih-alih itu lu malah mikirnya gini, aduh mudah-mudahan gue besok dapat lotre, atau mudah-mudahan besok ada keajaiban pada diri gue. Atau kalau orang yang lebih berpikir agak-agak agak-agak negatif, bukan agak tapi sangat negatif, udah hidup ini udah nggak ada artinya, kapan gue ketabrak truk gitu. mungkin seperti itu gitu. Itu kan mengharapkan black swan yang tidak mungkin kan, bukan black swan karenanya ya. Iya, bukan kalau itu sih. Gila lo, Nasim Nicholas Taleb bakal bangga nih sama kita nih Tok. Kenapa emang ya? Kita bisa menyimpulkan dari pepatah Jawa, lari ke religius, lari ke cinta. Tapi kalau dipikir personal black swan gue itu justru gue dapat kerjaan gue di IT itu adalah black swan gue. Karena lu bukan orang IT kan? Karena gue bukan orang IT, karena gue orang accounting gitu. Dan ketika ditawarin gue mau belajar di accounting, mau nggak gitu? Mau kerja di bagian accounting, gue bilang gue sebenarnya nggak suka accounting. Ya udah lu di IT aja gitu. Dan itu menurut gue kalau dipikir-pikir soalnya berarti ini black swan gue ya gitu. Karena at the end juga gue suka kerjaan ini gitu, dan ya akhirnya nganterin gue kerja, kemudian juga pindah ke luar negeri gitu, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa jadi biaya dinas turis Abidin gitu kan, gara-gara itu. Kalau menurut gue kalau dipikir-pikir ya ini black swan gue sih kalau secara personal gitu. Ya kita nggak tahu ya podcast ini apakah akan jadi black swan kita apa enggak, kita nggak tahu. Hanya bisa dijelaskan kalau nanti udah kejadian gitu. Iya. Tapi kita hanya bisa berusaha untuk rajin-rajin podcasting misalnya. Betul, rajin-rajin rekaman misalnya kayak gitu. Misalnya. Kita nggak tahu bahwa nanti akan seperti apa black swan ini jadinya. Nggak tahu. Apakah cukup gini-gini aja kita juga nggak tahu gitu kan. Ya. Itu dia. Kita cuma bisa bersiap-siap. Betul. Betul. Yep. Kalau personal black swan gua radio. Oh, radio. Oke. Kenapa? Gua memang belajar ilmu komunikasi, tapi gua nggak pernah tertarik pada dunia radio. Gua belajar ilmu komunikasi untuk ngajar, untuk jadi ilmuwan. Oh iya? Oke. Terus? Sampai pada suatu hari, karena gua butuh uang, gua ditawarin untuk kerja di radio. Itu pun gua bilang gua nggak mau jadi penyiar, gua mau jadi penulis aja. Jadilah gua penulis. Terus kemudian tiba-tiba Lebaran haji, gue inget banget, gue tetap masuk karena orang tua gue tinggal jauh dari orang tua gitu ya. Tiba-tiba penyiarnya nggak datang dan gue cuma satu-satunya orang yang ada di situ. Jadilah gue siaran. Makanya gue bilang itu black swan gue, karena dia merubah hidup gue secara positif ya. Kalau negatif juga banyak lah black swan dalam hidup kita. Sekarang gue mau tembak Steven, personal black swan lo apa, Van? Apa ya, tapi kalau misalnya dipikir-pikir
kuliah di Jogja tuh Black Swan personal gue memang. Kenapa? Pertama tuh udah keterima kan di salah satu universitas di Surabaya gitu beritanya. Udah sampai bela-belain tes di luar kota untuk masuk di sana. Keluarga juga nggak pernah punya histori untuk lanjut kuliah jauh-jauh juga dan khususnya di kota Jogja, dan tiba-tiba tuh ada kesempatan aja gitu untuk pergi mencoba tes ke sana, dan selanjutnya ya bisa kenalan sama dunia buku, pergi ke radio buku yang memunculkan ide untuk kenapa enggak ya coba untuk bercuap-cuap untuk kasih tahu tuh buku ini tuh bagus gitu ke orang lain. Asik. Iya. Itu dari tadi yang kita sharing positif Black Swan ya. Sebenarnya ada negatif Black Swan, pasti semua orang juga banyak. Silakan dipikirin. Tapi sekali lagi buat teman-teman, sebelum baca bukunya, kalau penasaran mau mengidentifikasi Black Swan kalian itu apa atau Black Swan itu apa, sekali lagi ada 3 unsur. Yang pertama itu nggak bisa diprediksi sama sekali, pokoknya kejadian aja. Kedua, dampaknya luar biasa ekstrim. Bener-bener ekstrim, entah itu merubah hidup lo atau merubah hidup dunia segala macam. Yang ketiga baru bisa dijelaskan setelah itu terjadi. Iya betul. Kalau yang ketiga ini gue selalu bilang gini, oh ini mungkin kenapa manusia suka sekali dengan hikmah. Kenapa tuh? Pokoknya ambil hikmahnya gitu. Ambil hikmahnya. Iya. Kalau saya nggak begini mungkin saya begini, atau untung saya begini gitu. Nggak tahu lah, mungkin ini lah. Ini kan nggak ada di bukunya Pak Nasim nih. Ya betul. Ya begitulah, seru juga nih ngobrolin Black Swan. Dan gue nggak jadi malu sama Toto. Kenapa harus malu? Tidak yang perlu dimaluin. Anyway, sekali lagi mau ngingetin kawan-kawan bahwa buku Black Swan dan buku-buku lain ini bisa dibaca di Gramedia Digital. Jadi episode baca sama-sama ini kita bikin bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital dan didukung oleh jaringan Podluck Podcast. Jadi lo bisa dengerin episode ini di mana aja, Pen? Selain di Kepo Buku, Pen? Di podcast Main Mata, di podcast Buku Kutu, Mari Pada Baca, dan Sahabat Buku. Ya. Dan buku yang kita kepoin kali ini sekali lagi dibeli di Gramedia Digital dalam versi e-book. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store. Dan kalau lo belum pernah nyobain Gramedia Digital, tungguin, kita bakal ngasih giveaway. Giveaway-nya tuh akses ke Gramedia Digital. Asik. Caranya gimana? Tungguin aja, karena masih banyak buku lain yang mau dibahas. Sip. Gitu ya, Tom. Betul. Dan terima kasih yang sudah ninggalin komen di podcast Kepo Buku dengan kata-kata standar halo Gramedia. Halo Gramedia. Jadi ya terima kasih buat kerjasamanya Gramedia. Sekarang yang kita haloin berikutnya siapa ya, Toh? Kita tunggu selanjutnya. Kita tunggu selanjutnya ya. Nanti yang kita haloin lagi yang lain siapa ya? Halo. Kita halo. Ini besok kita rajin Halloween ini. Penerbitnya Hesti. Kita rajin Halloween juga ya. Apa sih namanya? Betul. Kata depan. Halo kata depan. Kata depan. Gitu. Halo kata depan apa kabar? Udah nanti ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dengerin Kepo Buku dan juga rajin-rajinlah dengerin podcast buku yang lain dalam segmen Baca Sama-sama. Asik. Thank you Bapak Toto. Thank you Bapak Rani dan Mas Steven. Thank you. Terima kasih ya waktunya ya.